warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arusari, semester 5 Fakultas Psikologi. Di sini saya sebagai konselor untuk praktikum konseling. Perkenalkan, nama aku Kandalena Nutami yang berperan sebagai konseling. Ini serius banyak banget tugasnya. Yang 1-2 hari lagi deadline-nya, 1-3 hari lagi. Mungkin yang 1 seminggu lagi deadline-nya. Setiap tugasnya juga banyak banget. Mungkin 2 hari lagi deadline-nya. Besok aja gak sih ngerjainnya? Yaudah deh, sekarang nonton drakor dulu kayaknya. Selamat sore Kandila, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sesi konseling hari ini. Bagaimana kabarnya? Sore juga kak, aku baik sih, tapi akhir-akhir ini rasanya agak stres karena tugasku lagi banyak banget dan gak selesai-selesai. Apa ada suatu hal yang sulit bagi kamu untuk menyelesaikan tugas? Ada sih kak, kayak karena tugasnya terlalu banyak, aku jadi berpikir buat nanti aja ngerjainnya, terus aku malah nonton YouTube, nonton drakor. Jadi kamu merasa lebih tergoda ya untuk melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan daripada menyelesaikan tugas? Iya kak, aku pikir nanti aja deh, masih ada waktu, tapi lama-lama jadi menumpuk dan bikin aku stres banget kak. Oke Kandila, terima kasih sudah menceritakan hal ini. Saya yakin kok sebenarnya kamu adalah anak yang bisa di segala hal. Ya walaupun kamu susah untuk menyelesaikannya, tapi semuanya pasti bisa secara perlahan dan pasti ada hasilnya. Walaupun memang butuh waktu yang tidak sebentar, tapi kamu harus yakin sama diri kamu sendiri karena yang sekarang bisa kamu andalkan adalah diri kamu sendiri untuk tetap termotivasi. Dan saya yakin kamu bisa menyelesaikannya. Ya walaupun memang harus beristirahat sejenak gitu untuk merefreshkan pikiran kita biar bisa tenang untuk terus belajar lagi dan berkembang lebih baik lagi. Oke, sebelum kita mulai boleh perkenalkan diri kamu siapa, dan kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari kamu di rumah itu ngapain aja? Perkenalkan, nama aku Kandalena Nutami. Kakak bisa panggil aku Kandela atau Intan. Kalau aktivitas aku di rumah paling ngerjain tugas aja sih kak, atau kalau lagi malas mikir gitu aku nonton drakor atau nonton film atau cuma nonton YouTube aja kak. Wah Kandela, ternyata kamu suka nonton drakor juga ya. Memang sih nonton film atau drakor tuh healing yang paling menyenangkan gitu buat mengatasi stres. Oke. Sebelumnya saya akan memberikan hal ini terlebih dahulu bahwa sesi konseling ini sifatnya sangat rahasia. Kamu tidak perlu khawatir kalau masalah kamu ini tersebar. Karena sebisa mungkin saya sebagai konselor akan menjaga rahasia ini.
sebagaimana mestinya dan cukup hanya kita berdua yang tahu. Yang perlu kamu ketahui bahwa antara saya dan kamu sebagai konselor dan klien sepakat untuk saling bekerja sama, saling percaya satu sama lain. Dan tugas saya di sini membantu kamu untuk sama-sama mencari solusi atas masalah yang kamu lagi hadapi. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, kalau begitu sekarang boleh kamu ceritakan masalah yang lagi kamu hadapi. Iya, Kak. Jadi akhir-akhir ini aku merasa kesulitan buat disiplin, terutama soal kuliah dan tugas. Aku sering banget menunda-nunda buat ngerjain tugas, dan aku juga sering bilang ke diri sendiri, masih ada waktu nanti aja ngerjainnya. Tapi ujung-ujungnya malah kejebak nonton YouTube lah, scroll media sosial lah, atau malah ketiduran. Terus saat deadline udah deket, aku jadi panik sendiri dan malah begadang semalaman buat nyelesain tugas itu, yang rasanya bikin aku jadi stres banget, Kak, karena aku jadi nggak tidur semalaman, hasilnya juga nggak maksimal, dan aku nyesel kenapa nggak mulai lebih awal. Tapi meskipun aku tahu itu salah, aku tetap mengulangi itu lagi. Aku juga sering ngerasa males buat berangkat kuliah, apalagi kalau lagi ada matkul yang gak sesuai sama minat aku jadi males banget, Kak, buat ke kampus. Aku juga menghadapi akibatnya seperti nilai rendah, IPK aku terus menurun, teguran dari dosen, dan rasa tertinggal dari teman-temanku. Baik, terima kasih Kandela atas ceritamu. Saya paham atas kondisi yang lagi kamu hadapi. Memang sulit untuk menjadi pribadi yang disiplin dan konsisten ya. Baik. Sepertinya kamu kesulitan dalam mengelola waktu dan prioritas kamu ya. Apakah itu benar? Iya, betul, Kak. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kamu? Mungkin orang tua, teman, atau siapapun yang ada di sekitar lingkungan kamu? Mungkin dari orang tua sih, Kak, karena orang tua selalu nuntut aku agar dapat nilai yang memuaskan, atau nilai yang bagus. Padahal orang tua aku sendiri nggak memperhatikan kemampuan aku sampai mana. Oke Kandela, terima kasih kamu sudah cerita hal ini. Hari ini kita akan coba dua hal ya. Sekarang kita coba dulu yang pertama. Jadi kita akan membuat rencana yang jelas untuk mengelola waktu kamu dan tugas-tugas kamu yang kamu lagi hadapi, yaitu menggunakan tahap self-monitoring. Jadi tahap ini merupakan catatan aktivitas harian kamu untuk mengidentifikasi pola perilaku apa dan meningkatkan kesadaran diri kamu. Caranya kamu mencatat segala aktivitas kamu, waktu dan tanggalnya, seperti itu. Apakah kamu paham? Paham, Ibu. Oke, kamu bisa memulai dengan mencatat aktivitas harian kamu terlebih dahulu. Kemudian kamu identifikasi nih pola perilaku apa aja yang tidak disiplin. Nah, selanjutnya kamu buat rencana tersebut untuk memperbaiki pola perilakunya. Kemudian yang terakhir, kamu buat to-do list. Apakah ada kemajuan nih dari pola perilaku kamu yang tidak disiplin itu. Nah, selanjutnya apakah bisa dipahami, Kandila? Bisa, Kak. Aku akan coba, hanya perlu dicatat aja kan, Kak? Ya, betul sekali. Tapi kamu harus bisa tetap konsisten untuk melakukannya, karena saya akan terus memantau kamu sejauh mana nih kamu bisa konsisten dari yang sudah saya berikan hal tersebut ke kamu. Nah, selanjutnya di sesi selanjutnya kita akan evaluasi bareng-bareng ya. Lalu cara biar aku terus konsisten gimana, Kak? Nah, Kandila, kamu bilang kan tadi kalau kamu tuh sering berpikir ini ya, nanti saja deh, masih ada waktu. Terus nanti efeknya apa? Pikiran itu jadi mempengaruhi kamu dan segala aktivitas kamu kan. Nah, bahkan sampai bisa mendapatkan nilai yang rendah, bukan? Iya, Kak, aku jadi nggak mulai-mulai buat ngerjain tugasku, dan ujung-ujungnya aku harus begadang buat mengejar deadline,
yang bikin aku stres banget kak. Hal itu jadi sia-sia karena tidak efektif dan jadi berpengaruh sama nilai yang aku dapat karena tidak bisa menguasai materi dengan baik. Oke, saya paham apa yang kamu rasakan. Dari yang sudah kamu jelaskan, saya menyarankan untuk kamu gunakan teknik RET. Kamu tahu nggak itu teknik apa? Nggak tahu kak itu teknik kayak gimana kak. Oke, jadi teknik RET ini adalah teknik yang tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir irasional menjadi rasional. Nah, caranya adalah kamu akan membuat sebuah kalimat afirmasi yang positif untuk menggantikan pikiran kamu yang negatif. Contohnya nih, seperti saya tidak mampu menyelesaikan tugas ini. Kamu ganti menjadi saya akan setelah ini akan berusaha konsisten lagi dan belajar lebih baik lagi untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, Kandela? Bisa kak. Nah, kamu bisa mengulangi pernyataan itu setiap hari di segala aktivitas kamu. Bagaimana? Apakah kamu bisa paham? Bisa kak, rasanya bikin aku jadi lebih optimis sih. Jadi aku punya peluang buat berhasil kalau aku benar-benar mencoba. Oke. Nah, mulai sekarang kamu bisa gunakan itu setiap kali kamu merasa malas atau nggak mampu untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang paling penting, kamu jangan lupa untuk berterima kasih sama diri kamu sendiri karena sudah mampu bertahan dan tidak pernah untuk menyerah. Nah, kamu bisa nih menggunakan kalimat afirmasi positif itu setiap hari di segala kegiatan kamu. Yang paling penting sih ya, jangan menyerah. Dan sekali-kali kamu boleh kok memberikan reward untuk diri kamu sendiri. Reward itu seperti aku menyelesaikan salah satu tugas, abis itu aku boleh nonton satu episode drakor favorit aku gitu ya kak. Apapun itu sih, asal jangan lupa sama prioritas kamu ya. Siap kak. Saya percaya setelah ini kamu bisa lebih disiplin lagi dan lebih konsisten lagi karena kamu sebenarnya punya potensi. Yang penting sih kamu jangan ragu ya untuk bertanya atau meminta bantuan jika kamu mengalami kesulitan lagi. Oke, baik. Sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini ya, saya ingin memberikan kesimpulan nih tentang apa yang sudah kita diskusikan dan kita pelajari. Jadi konseling ini membantu kedisiplinan. Nah, tujuannya kan untuk meningkatkan kesadaran diri, betapa pentingnya disiplin tuh ya kan. Terus supaya individu tuh mampu untuk mengelola waktu dan prioritasnya seperti apa. Dan yang paling penting, proses ini juga dapat membangun individu untuk motivasi kita yang ada pada diri kita nih, dan tentunya juga pasti untuk meningkatkan pikiran-pikiran kita yang lebih positif supaya kita bisa melakukannya dengan memberikan hasil yang memuaskan. Nah, begitu saja kesimpulan dari saya. Saya harap setelah ini kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan jangan lupa yang pasti selalu tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Juga mengucapkan terima kasih banyak kak, karena kakak aku bisa dapat solusi atas masalah yang sedang aku hadapi sekarang. Terima kasih.